Jadi sebenarnya tidak terlalu penting sistem backwash pada filter bag. Karena filter bag ini kecil ya. Tetapi permintaan pengguna itu berbeda karena filter bag ini akan digunakan untuk apa? Saya tidak tahu. Tetapi yang jelas saya memenuhi permintaan pengguna sesuai dengan kebutuhan penggunaannya di lapangan. Dan menurut prediksi saya bahwa filter ini akan digunakan untuk menyaring air yang sangat kotor, sehingga perlu melakukan backwash setiap saat untuk mengurangi resiko tersumbatnya filter bag. Karena filter bag ini yang di order itu 0,5 mikron, jadi saya sudah menulisnya di sini ya. Tetapi beda dengan sistem yang lain, tetap ada, ini sudah siap untuk dikirim seperti ini. Nah, sahabat, jadi kantong itu sebenarnya sangat kecil ya. Ini kalau saya buka lagi cukup repot. Jadi kantongnya itu tidak besar. Kantongnya ini panjangnya hanya 80 atau 85 cm, hanya seperti ini. Ya, ini letaknya di dalam sini. Jadi kalau kotor ini kita cuci, jadi sangat mudah kita cuci. Dan kalau filter ini rusak, ini harganya pun tidak terlalu mahal. Selain bisa mendapatkan di saya, sahabat juga bisa mendapatkan secara online. Sebab hampir di semua toko online itu menjual kantongnya ini, tidak menjual rumahnya ini. Kebanyakan dari sahabat itu ada yang salah pikir begini. Mereka hanya ingin membeli kantongnya ini saja. Sebenarnya saya tidak keberatan. Tetapi kantong ini akan digantung begitu di tandon atau di tempat penampungan air. Kemudian air itu akan dikucur masuk ke dalam kantong ini ya, dikucur ke dalam. Itu tidak bisa. Sebab nanti air belum sempat keluar dari kantong ini, air itu sudah meluap keluar. Jadi tidak bisa kalau ini digunakan untuk saringan yang digantung di tandon. Kalau ataupun ada, bisa, itu kerapatannya pasti di atas 200 mikron ya, baru bisa. Tetapi kalau yang rapat seperti ini, 10 mikron, 20 mikron, 5 mikron, tidak bisa. Pasti kalau diisi air, air itu akan tumpah keluar, karena air tidak sempat keluar lewat permukaan dari filter bag ini. Itu yang sahabat harus pahami. Jadi bukan saya tidak mau melayani pembelian untuk kantong ini, tetapi saya tidak punya kantong yang seperti kaos kaki begitu ya, jadi longgar. Kalau dipakai untuk saringan, dia tidak akan tumpah keluar. Tapi kalau sahabat pakai kantong saya ini, air dimasukkan ke dalam sini tanpa penghalang atau tanpa rumahnya, dia akan tumpah keluar ya. Jadi rumahnya sahabat seperti ini. Khusus untuk saluran atau permintaan untuk menggunakan saluran backwash, instalasinya seperti ini. Sahabat bisa tiru juga. Jadi air masuk dengan pressure gauge dari samping sisi kiri, air masuk. Kemudian di sini ada 2 stop kran, itu tujuannya untuk melakukan backwash atau running filter normal. Filter bag ini saya buat dari bahan PVC. PVC sama seperti ini, dengan PVC yang besar-besar ya. PVC ini kemudian saya bentuk model seperti ini dan sangat aman digunakan. Ini sudah siap untuk dikirim. Produk ini paling handal karena bisa menggantikan hampir semua fungsi sistem dalam pengolahan air. Jadi saya juga favorit menggunakan ini karena kita tidak lagi membutuhkan hosing-hosing yang banyak ya. Karena ini tersedia kantong ini itu mulai dari 200 mikron, 100 mikron, 40 mikron, 20 mikron, 10 mikron, 5 mikron, setengah mikron, dan 1/10 mikron itu ada. Jadi sahabat bisa pilih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, karena rapatnya saringan ini itu efektif untuk sistem penyaringan. Misalnya kita masih menggunakan granular, misalnya masih pakai FRP, tempatnya besar, terus menginstalasinya juga berat ya, harus mencuci materialnya sampai harus berjam-jam. Bahkan kalau kita pergi menginstalasi pasir sama arang itu pasti butuh sehari. Paling cepat itu sehari untuk mencuci materialnya, kecuali yang memasang itu tidak memberi penjelasan kepada penggunanya, pasang saja tinggal sudah kasih pulang, nanti suruh yang punya rumah backwash sendiri ya, itu lain persoalannya. Tapi kalau kantong ini kita tidak membutuhkan proses pencucian material, sebab kantong ini kecil, jadi kita pasang langsung bisa kita gunakan, tidak membutuhkan pencucian material, kecuali sahabat ingin memasukkan karbon ke dalamnya, itu pun cuma 10 liter, jadi sahabat bisa cuci dulu pakai ember sebelum dimasukkan ke kantong ini. Nah sahabat, jadi untuk sahabat yang tidak saya layani untuk beli kantongnya saja, saya minta maaf karena memang tidak akan berguna kalau hanya kantongnya ini saja, karena kalau nanti air dimasukkan ke dalam kantong ini,
dikucur air masuk ke sini, air tidak akan keluar dari pori-porinya ini, tidak akan keluar, ya, karena saringan ini sangat rapat. Tapi kalau hanya ingin menyaring tandon, kalau kembali ke zaman nenek moyang dulu kita pakai kaos kaki saja sudah selesai persoalan, jadi tidak perlu menggunakan kantong ini. Nah, sahabat Kedimas, jadi ada dua sistem yang berbeda di sini. Jika kita punya air normal, tidak membutuhkan backwash yang berulang-ulang, kita bisa menggunakan direct ya. Direct itu seperti ini. Jadi air masuk dari atas, air masuk dari bagian ini dan keluar lewat lubang bawah. Di lubang di depan ada saya sediakan untuk pembuangan air di dalam sini ketika kita mencuci tangki ini. Di bagian bawah ini ada lubang, nanti dipasangi keran. Permintaan khusus dari pengguna, lubangnya ini lubang 1,5 in. Ya, jadi ada dua model, ada yang menggunakan drat seperti ini, ada yang menggunakan tutup clean out seperti ini, ya. Ini sahabat, ini kalau menggunakan clean out. Jadi kalau sahabat memesan kepada saya, sahabat bisa milih mau menggunakan baut atau mau menggunakan drat. Jadi kalau menggunakan clean out seperti ini, ya, di dalamnya seperti ini. Nah, kalau menggunakan hosing seperti ini, air yang dimasukkan ke dalam kantong ini tidak akan tumpah, tidak akan tumpah karena dia tertekan dan terhalang oleh bodinya ini. Jadi di bagian dalam ada pengancing seperti ini, ya. Ini kantongnya. Nah, ini kantongnya. Di dalam ada cangkang pelindung yang sudah saya buat, jadi kantong ini tidak bisa pecah karena di bagian dalam sudah ada hosing atau cangkang pelindung dari bagnya. Nah, pasangnya cukup gampang, sahabat ya. Kemudian dikancing saja seperti ini dan kita bisa menutupnya kembali. Sederhana. Nah, sahabat Kedimas, produk ini asli dibuat di Blitar dan bisa jadi kebanggaan buat kita bahwa kita tidak selalu harus mengimpor produk. Kita sebenarnya mampu membuatnya sendiri sepanjang harganya masih fleksibel. Karena kalau menggunakan bahan PVC, ini teman-teman yang menggunakan air yang asam atau air yang banyak mengandung garam, PVC ini paling aman karena tidak berkarat ya. Kalau kita belanja barang ini dari luar atau kita mengimpor, PVC ini sangat mahal, harganya 2 kali lipat daripada bahan stainless dari pabrik pembuatnya. Jadi saya memilih untuk membuat PVC ini yang paling aman. Tetapi kalau untuk pengolahan air, untuk pabrikan, untuk kebutuhan-kebutuhan yang di dalam pabrik yang harus terstandarisasi, berarti kita harus membutuhkan tangki yang stainless. Nah, semuanya tersedia ada di Kendi Emas. Sahabat Kendi Emas, ini hasil saya hari ini dan sudah siap saya kirim. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Jika sahabat ingin mengontak saya, di deskripsi itu ada nomor WA yang bisa sahabat WA ke saya. Jadi ada nomor telepon, sahabat bisa buka deskripsi di setiap video, bisa melihat, oh ini ada nomor kontak yang sudah tersimpan di deskripsi. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendi Emas.